Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yadayi as-sa'ah. May yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada. Wa may ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan khutbah kali ini adalah rahasia di balik usia 40 tahun. Rahasia di balik usia 40 tahun ini banyak dikaitkan dengan perkembangan otak manusia. Dahulu para ilmuwan berpendapat bahwa otak manusia akan berhenti dari perkembangannya ketika seseorang sudah mencapai usia 20 atau 21 tahun. Akan tetapi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset yang terus-menerus mereka lakukan, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa sesungguhnya otak manusia akan terus berkembang hingga mencapai usia 40 tahun. Dan penemuan ini dilansir diantaranya dalam surat kabar Telegraph yang di dalamnya memuat sebuah artikel yang bertajukkan Brain Only Fully Mature in Middle Age, yang artinya kurang lebih adalah bahwa otak manusia akan mencapai tingkat kematangannya sampai dengan separuh dari usianya. Lebih lanjut dalam artikel itu dikatakan, jika Anda selama ini berkeyakinan bahwa otak Anda akan berhenti berkembang ketika Anda telah mencapai usia 21 tahun, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya otak Anda akan terus berkembang sampai usia Anda mencapai 40 tahun. Dan ternyata penemuan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya
di mana ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya dalam keadaan susah payah pula. Masa mengandung dan menyapehnya selama 30 bulan. Dan ketika anak itu sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, lalu dia berkata dan berdoa dengan mengatakan, wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kepadaku kebaikan yang bisa aku wariskan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku di antara orang-orang yang berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping penemuan di atas berkaitan dengan otak manusia, ternyata juga ditemukan bukti yang lainnya, bahwa bagian otak manusia yang banyak mengalami perkembangannya adalah otak atau bagian otak yang ada di bawah nasiyah atau ubun-ubun, yang oleh para ilmuwan mereka sebut dengan prefrontal cortex. Karena bagian ini adalah bagian terpenting daripada otak manusia yang mereka gunakan untuk merencanakan sesuatu, untuk mengatasi masalah, untuk mengambil keputusan, dan perkara-perkara penting yang lainnya menggunakan bagian otak yang ada di bawah ubun-ubunnya. Dan bagian ini pula lah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Artinya, apabila bagian ini tidak berfungsi dengan baik, maka dia tidak ubahnya seperti binatang. Dan ternyata penemuan ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Hud ayat 56, di mana Allah berfirman, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi kecuali dialah Allah yang menggenggam ubun-ubunnya. Dan sesungguhnya Tuhanku Allah berada di atas jalan yang lurus, artinya Allah Maha Adil. Dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan dalam hidup, di mana Rasulullah mengajarkan sebuah doa, yaitu Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a husni wa hammi. Yang perlu kita garis bawahi dari doa di atas adalah Nabi mengatakan nasiyati biyadik, bahwa ubun-ubunku ada dalam genggamanmu ya Allah. Ini menunjukkan bahwa ubun-ubun manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawah ubun-ubun ada bagian terpenting dari otak manusia, yaitu yang mereka sebut dengan prefrontal cortex. Maka ini menunjukkan bagian yang terpenting dari otak manusia ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada Al-Ahqaf ayat 15. Di antara potongan ayatnya adalah qala rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau kita cermati bersama potongan ayat ke-15 dari surah Al-Ahqaf ini menunjukkan 4 indikator kemuliaan manusia yang seharusnya menjadi identitas bagi orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambilkan dari potongan ayat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nikmat Allah telah memanjangkan umurnya hingga berusia 40 tahun. Karena berapa banyak Allah mewafatkan orang-orang di bawah usia 40 tahun. Dan juga syukur atas nikmat karena Allah telah mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Indikator yang kedua adalah dengan banyak melakukan amal saleh. Wa an a'mala salihan tardahu. Artinya ketika orang sudah mencapai usia 40 tahun, maka dia harus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang ketiga adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaika. Karena semakin tua, semakin banyak dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, maka kewajiban dia adalah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang keempat adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni minal muslimin, yaitu tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ternyata Al-Ahqaf ayat 15 itu senada dengan surah Fatir ayat 37 yang berbunyi awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan usiamu dalam tempo yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu an-nadhir, yaitu membawa kabar peringatan, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Abbas, juga Al-Hasan Al-Basri, kemudian Kalbi, Wahab ibn Munabbih, mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan memanjangkan umur pada ayat di atas adalah Allah memanjangkan umurnya sampai usia 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan dalam benak kita. Apa istimewanya usia 40 tahun? Sehingga Allah menyebutnya secara khusus di dalam Al-Quran. Mengapa Allah tidak menyebutkan usia-usia yang lainnya? Hanya usia 40 tahun yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Mari kita telusuri bersama-sama jawabannya. Yang pertama, dalam tradisi Islam, umur manusia diklasifikasikan dalam 4 periode. Pertama adalah periode anak-anak atau tufuliyah, dari mulai lahir sampai usia 20 tahun. Periode yang kedua adalah periode pemuda atau syabab, dari 20 sampai 40 tahun. Periode ketiga adalah dewasa ataupun kuhulah, dari 40 sampai 60 tahun. Dan yang keempat
adalah periode tua ataupun syaikhukhah dari 60 tahun sampai dia meninggal dunia. Kalau kita perhatikan, maka usia 40 tahun adalah berada pada fase peralihan dari periode pemuda ke periode dewasa. Dan orang pada usia itu dianggap betul-betul sudah matang dan siap untuk menerima beban tugas yang berat. Makanya kalau kita perhatikan, hampir para nabi dan rasul diangkat oleh Allah ketika usia mereka sudah mencapai 40 tahun. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat menjadi seorang rasul ketika Nabi kita Muhammad telah mencapai usia 40 tahun. Dan ternyata banyak negara yang menetapkan aturan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan jabatan elit strategis seperti kepala negara ataupun presiden, maka mereka mensyaratkan umurnya harus sudah mencapai 40 tahun. Sebagai contoh di Indonesia, presiden pertama Soekarno ketika diangkat menjadi presiden pertama, usianya adalah 44 tahun. Digantikan oleh Soeharto dalam usia 46 tahun. Di Amerika, Presiden Kennedy, John F. Kennedy, diangkat presiden dalam usia 40 tahun. Kemudian Bill Clinton dalam usia 46 tahun. Di Inggris, Tony Blair diangkat sebagai Perdana Menteri Inggris dalam usia 44 tahun. Kemudian di Australia, Paul Keating diangkat sebagai Perdana Menteri di Australia dalam usia 47 tahun. Karena dianggap ketika orang sudah mencapai usia di atas 40 tahun, maka dia sudah matang dan siap untuk menerima beban tugas yang sangat berat, dan diharapkan dia bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasan yang kedua, bahwa usia 40 tahun bagi seseorang adalah usia di mana seseorang diharapkan mampu menorehkan berbagai macam prestasi dalam hidupnya. Karena ketika orang sudah mencapai usia 40 tahun, maka dianggap dia sudah mapan. Mapan ilmunya, mapan pergaulannya, mapan ekonominya, dan berbagai macam fasilitas yang lainnya dianggap sudah mapan. Dan apabila itu didukung dengan kondisi fisik yang prima, yang kuat, maka dikatakan bagi dia awal kehidupannya adalah dimulai dari usia 40 tahun. Karena di usia itulah dia mampu menorehkan berbagai macam prestasi dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping usia 40 tahun adalah usia yang istimewa, tetapi termasuk usia yang harus mendapatkan perhatian. Diibaratkan kita orang sudah mencapai usia 40 tahun, maka dia sudah mulai memasuki usia senja, yang sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, yang berarti sebentar lagi dia akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah beberapa pesan berikut ini, khususnya bagi yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pesan daripada Qatadah. Qatadah mengatakan barang siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun, maka hendaknya dia harus berhati-hati terhadap azab dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas juga pernah berpesan, barang siapa yang sudah mencapai usianya 40 tahun, di mana kebaikan-kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukan-keburukannya,
maka siap-siaplah dia untuk dilempar ke dalam api neraka. Itulah dua pesan penting yang hendaknya diperhatikan oleh kita-kita yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas. Lain lagi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika sudah mencapai usia 40 tahun, ketika beliau berjalan senantiasa menggunakan tongkat. Ketika ditanyakan kepadanya, wahai imam, mengapa Anda berjalan dengan menggunakan tongkat ketika Anda sudah berusia 40 tahun? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, agar aku sadar bahwa aku adalah seorang musafir dalam perjalanan dan pengembaraanku untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa yang harus dikerjakan oleh mereka-mereka yang sudah berusia 40 tahun? Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin dalam sebuah kitabnya yang berjudul Menyongsong Usia 40 Tahun, Fase Terpenting dalam Kehidupan Manusia, beliau memberikan 4 nasihat atau bahkan 6 nasihat yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah dengan meluruskan tujuan hidupnya. Yang barangkali tujuan hidupnya masih melenceng, belum lurus, hendaknya diluruskan agar betul-betul tujuan hidupnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kualitas spiritualnya atau kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjadikan uban sebagai peringatan bahwa kematiannya sudah semakin dekat dengan banyaknya tumbuh uban di atas kepalanya. Kemudian yang keempat, dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sekian banyak nikmat yang dia rasakan, yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menjaga makan dan istirahatnya, karena apabila sudah tua, makan semakan-makannya, kurang istirahatnya, maka bisa menimbulkan banyak penyakit di hari tuanya. Dan yang keenam adalah menjaga keistiqomahannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 pesan yang secara khusus dialamatkan kepada mereka-mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Kita akhirnya mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adakhiruha li yaumil liqa'. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya. Wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malikad dayyan. Tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.